Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Saya Islah Barawi, terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Bukan karena beliau berasal dari Madura sama dengan saya, tapi kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Karena begini pertimbangannya, Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun di dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan. Jadi Partai Demokrat itu orang bicara sendiri-sendiri, tidak pernah berbicara dengan SBY. Saya kira Ruhut itu tidak pernah bicara berdua dengan SBY. Dia kalau ketemu SBY di satu rapat rame, dia salah satu di antara mereka. Bicara berdua saya kira tidak, karena selalu beda dengan SBY dia. Kalau saya dengan SBY sering berdua, meskipun saya bukan orang Partai Demokrat. Maka harus saya jelaskan, karena sudah seakan-akan mau membunuh karakter saya, seakan-akan saya tiba-tiba memunculkan. Saya katakan Mbak ya, kasus itu sudah saya laporkan kepada PSBY pada bulan November. Saya kira Pak SBY bisa mengonfirmasi ini nanti ke Partai Demokrat. Pada bulan November saya sudah lapor kasus itu. Pada waktu itu saya katakan, Pak, ini punya kasus dua nih pengurus Partai Demokrat sekarang. Satu sudah saya laporkan ke polisi, yang satu Nazarudin ini. Yang satunya lagi apa? Nanti biar Ruhut nanti menggali. Sudah saya laporkan ke polisi, sampai sekarang belum diapa-apakan oleh polisi. Saya lapor ke SBY, dua Pak, ini satu ini. Malah waktu itu Pak SBY menambah satu lagi, Pak Mahfud saya dengar sebenarnya ada satu lagi, tiga ini. Tetapi ya saya sudah cek ke KPK, nanti ini masih boleh jadi pengurus nanti kalau sudah ini, itu Pak SBY. Artinya saya dengan Pak SBY itu sering berkomunikasi dan sering berdiskusi baik melalui telepon maupun berdua. Orangnya ini terbuka, informasinya banyak, dan yang saya laporkan itu bulan November, Pak, ini Nazarudin itu menyerahkan uang, tapi Pak kami mau laporkan ke KPK, tidak bisa karena tidak nyuap. Kalau mau saya laporkan sebagai gratifikasi, kasus ini akan tertutup, Pak. Kenapa? Karena gratifikasi itu, saya sudah laporan berkali-kali ke KPK, kalau saya menerima gratifikasi, keputusan KPK itu hanya dua. Uang ini disita untuk negara karena tidak jelas, atau karena ada kaitan dengan jabatan, atau uang ini menjadi hak Anda. Tidak akan diusut lagi. Sehingga kalau laporan KPK lalu misalnya uang itu disita oleh negara, nanti Nazarudin kalau diungkap dia akan mengatakan, itu kan sudah diputus oleh KPK bahwa itu disita oleh negara, saya tidak ingin ini. Tapi karena langkah Anda ini, Anda malah jadi dituding tidak percaya dengan institusi penegak hukum seperti jaksa kepolisian maupun KPK. Tidak, saya tidak pernah mengatakan tidak percaya. Itu dalam konteks ini saya tidak pernah mengatakan saya tidak percaya ke polisi. Tapi saya punya bukti bahwa saya melaporkan pengurus pusat Partai Demokrat ke polisi sekarang satu, yang mudah-mudahan dengan adanya ini besok polisi membuka laporannya itu sudah jelas ada tanggalnya, dan itu lebih dulu malah saya laporan itu. Pak Mahfud, biar tahu, saya bulan November lapor. Kemudian ribut kasus batubara, orang nama muncul ini lagi si Nazarudin ini, lalu ribut ke Menpora, Nazarudin lagi. Lalu saya ingat dulu kan saya sudah lapor orang ini ke Pak SBY agar diselidiki. Pak SBY waktu itu memang bilang, ya Pak Mahfud, ini karena nih masalah hukumnya belum jelas, nanti kita bina anak ini secara pelan-pelan dan kita selesaikan berdasar kode etik. Hukumnya biar penegak hukum dia Pak SBY. Oh kalau begitu saya maklum, Pak SBY tidak menadaluci. Sesudah ribut gitu, tanggal 10 Mei
bulan ini Pak SBY telepon saya dari Bali. Pak Mahfud, sahabatku katanya. Dia kalau dengan saya, kalau berdua gitu bilang sahabat dia, saya memang dengan dia dekat lah. Pak Mahfud, sahabatku katanya. Dulu Pak Mahfud ya, kan pernah lapor si Nazarudin itu ya. Ini muncul kasus nih Pak Mahfud, ternyata ini benar katanya. Iya Pak, kan saya sudah bilang. Bisa enggak Pak Mahfud bikin laporan konkret? Bisa, ditulis ya. Saya tulis dengan jam, tempat, dan tanggalnya. Saya bilang. Lalu, oke, saya tunggu. Saya akan ngambil tindakan ke dalam, ke Pak SBY. Saya tulis surat itu tanggal 10, tanggal 12 diambil oleh Denny Indrayana ke kantor saya. Dan itu sangat rahasia, saya tidak membuka apapun, karena Denny pun tidak tahu. Denny bertanya, Pak, surat apa nih Pak? Kok serius banget katanya. Loh, saya kira Denny udah tahu. Oh, enggak tahu saya bilang. Pokoknya kamu sampaikan aja ke Pak SBY segera, saya bilang. Kejadian yang mengaitkan salah satu kader Partai Demokrat, yaitu Saudara Nazarudin. Saya melaporkan bahwa pada suatu hari Saudara Nazarudin ini memanggil Sekjen MK. Sesudah ngomong gitu lalu meninggalkan 2 amplop uang. Semua katanya. Fakta hukum itu tidak bisa katanya. Tanggal 17 itu Pak SBY telepon saya. Sesudah Kita Rakyat 16 dia telepon lagi. Ini kok seperti katanya. Udah Bapak, bukan saya. Nah tadi saya cek, siapa tuh yang bocorkan? Ini saya tanya, kawan itu mendesak salah seorang pegawai humas untuk menerangkan kasus. Humas menjelas belum ada mengatakan ini namanya. Nah, berarti yang bocorkan. Dia yang menyelesaikan ini sampai tuntas, dan menteri itu Pak SBY bilang sudah selesai urusan yang resmi kenegaraan. Sekarang saya mengatakan pokoknya itu benar. Yang pada akhirnya Pak SBY itulah yang minta Pak Mahfud, bukan masalah remeh. Kita harus jelaskan kepada rakyat. Rakyat tidak boleh penegak hukum, kata Pak SBY. Tapi soal kasus ini yang etika akan saya tangani. Tapi Pak Mahfud nanti bicara ke pers, jangan ada. Jadi bukan saya yang membocorkan, bukan saya yang mengumumkan kok. Tiba-tiba Pak Ruhut itu lalu bilang itu Pak Mahfud. Kenapa baru sekarang? Saya lapor sudah 9 November. Dan yang minta mengumumkan itu Pak SBY. Saya kira confirm ini Pak SBY dari bocorkan begitu. Itu bukan urusan saya. Benarkah sebelumnya Anda sempat tidak ingin membuka ini sebetulnya ke publik? Mengapa? Karena biar diselesaikan oleh Pak SBY. Bagaimana saya hormat pada Pak SBY itu sampai sekarang ya, pribadinya sangat baik, lalu sangat sahabat. Sehingga saya tidak mau kalau bukan urusan yang ke negara, saya mau ikut bicara itu urusan SBY. Itulah kasus itu. Jadi bulan November itu satu, saya punya kepentingan politik. Anda tidak punya kepentingan politik? Anda itu kan kata si Ruhut yang naik. Kalau saya es lilin, Pak Mahfud S3, dia tuh bukan es lilin, es kopior menurut saya. Gini loh, dia itu pernah menjadi wakil DPR dalam uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dia mewakili itu istilah-istilah hukum aja yang paling mendalam. Dua tuh dia nggak ngerti, sehingga hakim-hakim tuh pada ketawa. Sesudah itu sarjana hukum bukan. Kok tadi nyebut istilah itu gitu. Tapi jadi maksud saya bukan es lilin, itu es kopior. Benar atau tidak Bapak sebenarnya ingin mencalonkan presiden untuk 2014? Itu pembicaraan Yeni dengan Luhut. Kalau saya sudah berkali-kali katakan di berbagai media massa, saya ini tidak ada potongan jadi presiden. Mbak, lihat saya cocok jadi presiden. Enggak kan? Enggak, saya tidak ingin. Dan oleh sebab itu saya mendukung konstitusi bahwa partai politiklah yang mengadukan calon. Itu kata saya dukung penuh. Dan yang kedua, saya tidak mana saya mencalonkan diri sebagai presiden. Ya ini membentuk partai tidak pernah ke saya. Kalau mau mencalonkan saya presiden, dulu pernah alasan presiden itu banyak sekali, bukan hanya sekelas-kelas kayak gitu besar. Tetapi saya membaca itu sebagai berita biasa, seperti saya membaca berita kalau misalnya Ruhut mau jadi calon presiden. Saya baca aja. Cuma kalau memang betul misalnya saya sudah Ruhut Pak Mahfud itu saya ingin jadi presiden, lalu saya yang selama ini bilang saya tidak, sekarang saya kok ingin berubah mengatakan kalau saya mau jadi calon presiden, Ruhut mau apa? Yang beredar, Anda sudah dengar belum bahwa sebenarnya Presiden SBY diancam terkait kasus ini? Kejadian yang mengaitkan salah satu kader Partai Demokrat, yaitu Saudara Saya melaporkan bahwa pada suatu Saudara Nazarudin ini memanggil Sekjen. Sesudah ngomong gitu lalu meninggalkan 2 amplop uang. Semua katanya. Fakta hukum itu tidak bisa katanya. Pak Mahfud sudah dengar belum tentang isu bahwa Presiden SBY juga diancam sebetulnya sehingga kemudian kasus ini berlarut-larut?
Saya kira kalau itu bukan hanya saya yang dengar ya, Anda pun bertanya itu karena mendengar, katanya karena Nazar ini mengumpulkan uang untuk Mas ini, Bu itu, Pak ini, Pak itu gitu. Tetapi saya tidak akan masuk ke soal-soal gitu. Nazarudin ini. Nazarudin mengatakan tidak kenal dan tidak pernah memberi uang ke Sekjen MK. Ini nampaknya Nazarudin punya penyakit amnesia ya, pelupa. Begini, dia ketika soal Rosalina, aku tidak kenal padahal ada akta dia satu perusahaan dan ada orang yang sering rapat bersama gitu. Aku tidak pernah kenal. Ini dengan Sekjen mula-mula aku tidak kenal saya. Siapa itu Sekjen? Tidak kenal Pak Mahfud siapa? Memang tidak kenal kalau dengan saya. Tidak kenal saya Sekjen. Siapa itu Sekjen? Katanya kan. Sesudah tidak mungkin tidak kenal. Iya saya kenal tapi di DPR sebagai hubungan kerja. Begini aja kalau gitu-gitu itu saya melihat kecenderungan bohong. Tapi saya berharap saudara Anas Urbaningrum berbicaralah sebagai adik saya dulu sama-sama di HMI gitu. Anda Mas Anas dan Nazarudin dan Janet pernah makan bertiga kan? Pernah bertemu bertiga kan? Nah ini jelaskan besok. Kredibilitas Anda dipertaruhkan bahwa Anda pernah dan tidak mungkin orang bertemu bertiga itu tidak kenal kecuali amnesia. Kenapa Pak pertemuan bertiga? Nanti tanya, saya tidak akan mengungkap itu soal masyarakat bahwa Nazarudin itu kenal karena dia bawa saya ketemu sendiri anaknya Pak martabat saya melapor ke Pak bisa menggambar kursi ini letaknya di mana di ini apa fasan dia bisa pertemuan dengan Nazarudin di mana kemudian ditinggalkan 2 amplop itu Pak Mahfud, apa sebetulnya konteks dari pertemuan itu, apa isi pembicaraan antara mereka berdua? Isi pembicaraan antara mereka berdua tidak ada. Basi, ya basa-basi. Sesudah itu meninggalkan uang lalu dikejar. Pak ini apa? Untuk Pak Janet aja. Pak ini saya tidak boleh menerima ini. Sudah diambil aja terus pergi. Nah kan tidak mungkin kan kalau uang itu tadi dimasukkan ke sebuah pulang. Tapi pagi-pagi dia telepon si tidak diangkat. Baru setelah untuk Pak Janet aja. Ya suruh kenapa? Saya khawatir ya, MK itu kotor. Sudah saya kasih. Itu kalau konspirasi mengucurkan. Atau yang kedua dia bisa menyandra. Suatu saat perkara ini harus dimenangkan. Nah, saya sudah ngasih uang. Itu bisa kecurigaan saya, ya. Telepon. Pasti dikembalikan itu kan uang dia sudahlah. Sudah kembali sudah saya terima. Dan itu ya. Begitu ada Nazarnya dibuka semua. Dan itu jadi cari ya. Nomor 11 yang kami oleh orang Demokrat sendiri atau oleh KPK. Silakan KPK. Sesudah saya melihat perkembangan di koran hari ini, saya katakan secara etik ini sudah jelas dan sesuai ke SBY. Sekarang mau go ahead. KPK sudah kontak saya bilang, saya tidak mau lapor, bukan saya yang lapor karena saya tidak punya bukti pidana, saya antar untuk menghadap Anda. Pengembalian itu bukti terimaan dari Satpam itu. Juga kirim surat ke SBY, Pak, orang bernama Kasdi yang jadi dia disuruh ngaku uangnya dimakan sendiri atau disuruh ngaku tidak secara politik. Sekjen saya sudah itu gitu. Tetapi Sekjen MK ini pegawai ini kalau dipanggil Kejadian yang mengaitkan salah satu kader Partai Demokrat yaitu saudara Nazarudin. Katanya. Fakta hukum itu tidak bisa katanya. Muhammad Nazarudin memang terbukti orang kuat di Partai Demokrat. Hari Selasa lalu Ketua DPP Partai Demokrat Castorius Sinaga menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat memberikan 2 opsi bagi Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin agar mundur dengan sukarela atau pecat dari partai. Namun hingga kini justru para pengurus partai beramai-ramai menyangkal hal itu. Bahkan Ketua Umum Anas Urbaningrum mengaku tidak tahu menahu tentang hal ini. Nama Muhammad Nazarudin terseret dalam kasus suap ini melalui pengakuan tersangka Rosalina Mindo Manulang. Ki Rosa kemudian mencabut pengakuan itu, namun sulit rasanya untuk menyangkal bahwa antara Nazarudin dan Rosa saling kenal. Dalam akte pendirian PT Anak Negeri yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM 14 Februari 2003, jelas-jelas disebutkan Nazarudin sebagai pemegang saham dan Rosalina Manulang duduk di jajaran direksinya. Mustahil bila mereka dengan SBY akan saya rahasiakan sampai Pak SBY ini melecut. Saya harus laporan yang tertulis barulah saya panggil hakim-hakim, saya ceritain kasus gini. Saya tidak bisa diam, sekarang ini akan mencuat ke atas, Bapak harus tahu. Selama ini saya rahasiakan karena itu urusan Partai Demokrat dan tidak ada hukum pidananya. Tapi sekarang saya akan sampaikan ke Pak Presiden atas permintaannya sendiri. Tentu ini akan berisiko ribut, saya bilang. Bapak-bapak harus tahu, saya tidak akan menyeret-nyeret MK kepada hal-hal jelek, saya bilang. Tapi Anda harus tahu, saya ceritalah semua. Sekjen saya suruh hadir, ceritakan semua di depan para hakim ini. Jadi sekarang para hakim tahu. Tapi sejak bulan November sampai dengan 10 Mei itu tidak ada hakim yang tahu. Karena saya menjaga komitmen agar Pak SBY ngambil tindakan sendiri ke dalam gitu.
Mengapa Anda hanya bertiga datang ke istana? Karena pada waktu itu sebenarnya bukan untuk melaporkan itu. Pertemuan ke istana tanggal 20 itu adalah pertemuan teknis antara saya dengan Presiden. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.